Shalom, jumpa lagi di Kelapa Sukacita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan yang dapat memberikan kita hidup, memberikan kita kekuatan, dan menjadi santapan rohani yang memberikan kita kekenyangan dan kelegaan. Oleh sebab itu, marilah kita sebelum membaca dan merenungkan akan bagian sabda kebenaran firman Tuhan, kita berdoa meminta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ada ungkapan rasa syukur dan terima kasih kami di hadapan Tuhan atas santapan rohani yang selalu Tuhan sajikan bagi kami selaku umat-umat yang tetap taat dan setia, mau menikmati firman-Mu yang dapat memberikan kami kehidupan. Oleh sebab itu Roh Kudus memampukan kami, menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami tiap-tiap hari. Bapa, hamba yang Allah percayakan untuk menyatakan isi hati-Mu, lengkapilah hamba dengan hikmat, pengetahuan, wawasan, yang dapat hamba menyatakan akan isi hati Tuhan bukan menurut kekuatan dan kehebatan hamba, tetapi biarlah menurut kehendak Tuhan sajalah yang terjadi. Terima kasih Tuhan, kami telah siap untuk mau menyambut firman-Mu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Keluaran pasal 15 ayat 22 sampai pada ayatnya yang ke-27. Dengan perikop pembacaan, di Marah dan di Elim, Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau, lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Marah, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Marah itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Marah. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, "Apakah yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpahkan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpahkan kepada orang Mesir. Sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemalah mereka di sana di tepi air itu. Demikian sabda kebenaran firman Tuhan. Dikatakan berbahagia bagi kita yang tetap dengan penuh ketekunan, kesetiaan, mau membaca dan merenungkan akan sabda kebenaran firman Tuhan ini siang dan malam, serta memberlakukannya dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dari pembacaan ini diberikan tema bagi kita, bersyukur. Dalam suasana-suasana yang menegangkan, bahkan dengan pergumulan-pergumulan yang tak henti-hentinya, atas kehadiran tantangan cobaan yang datang silih berganti dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pemimpin-pemimpin, apakah kita tetap menjadi pemimpin-pemimpin yang bertanggung jawab dalam membawa setiap organisasi, persekutuan, umat-umat Tuhan yang Allah percayakan untuk tetap menghentarkan mereka serta menaikkan syukur, pujian dan hormat di hadapan Allah atas setiap keberhasilan, bahkan dalam setiap kesusahan dan penderitaan. Kita belajar dari kehidupan Musa, sosok pemimpin yang menghentarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan. Musa yang menaikkan syukur, pujian dan hormat karena Tuhan yang telah memimpin mereka, Tuhan yang telah menghentarkan mereka melewati Laut Teberau. Itu dapat kita lihat pada Keluaran pasal 15 ayatnya yang kedua dan ayatnya yang ketiga mengatakan kepada kita, Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang, Tuhan itulah namanya. Suatu ungkapan pujian mengagungkan
bahwa Tuhan yang sanggup dan mampu untuk menyelamatkan mereka, bahwa Tuhan yang menjadi pemimpin perang untuk menghalaukan setiap musuh-musuh mereka. Karena tanpa Tuhan, mereka tidak mampu, mereka tidak sanggup. Bahkan suatu mujizat yang begitu luar biasa, Allah mengentarkan bangsa Israel harus melewati Laut Teberau yang begitu luas, Laut Teberau yang begitu dalam, bahkan juga Allah telah menyelamatkan mereka. Terbelahlah Laut Teberau sehingga mereka bisa melewati. Dalam pandangan dan kekuatan manusia, pasti tidak mampu, tidak bisa. Dan tidak ada tidak mustahil di hadapan Tuhan. Tuhan sanggup dan mampu untuk menyelamatkan umat-umatnya. Inilah yang telah terjadi. Bahkan setiap musuh-musuhnya Tuhan akan kalahkan mereka. Dapat kita lihat pada Keluaran pasal 15 ayatnya yang keempat, terlihat kereta Firaun dan pasukannya yang telah mengejar bangsa Israel untuk membawa mereka harus kembali ada di tanah perbudakan. Tetapi Allah yang berperang, Allah yang mengalahkan mereka, maka Allah menenggelamkan mereka di dalam Laut Teberau. Jemaat yang diberkati Tuhan, suatu ungkapan rasa syukur dan pujian hormat Musa ini bersama-sama dengan bangsa Israel, bahkan juga bersama-sama dengan Miriam yang adalah saudara perempuan Harun, yang mereka menaikkan syukur, pujian, dan hormat di hadapan Tuhan karena mereka telah melewati Laut Teberau dan mereka telah berada di tepian pantai Laut Teberau. Disitulah betapa bangganya mereka dan mereka harus melanjuti perjalanan kehidupan mereka. Musa sendiri menyuruh orang Israel untuk berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur, satu perjalanan yang harus mereka tempuh 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu, mereka tidak mendapati air. Air itu adalah air kehidupan yang memberikan mereka hidup, walaupun tidak makan, tetapi asal ada air saja mereka bisa kuat. Mereka yang sudah berjalan dengan kelelahan, kehausan, capaian, mereka mengalami dan menunjukkan persungutan di hadapan Tuhan, bahkan juga di hadapan Musa sebagai pemimpin mereka. Mengapa Musa harus membawa mereka sampai sejauh ini dalam kesusahan dan penderitaan yang mereka rasakan? Mereka tidak sadar bahwa Allah telah menuntun mereka, Allah telah membawa mereka, dan Allah yang punya kuasa, Allah akan menyediakan apa yang mereka butuhkan. Ketika mereka sampai di Marah, mereka melihat ada air di sana. Tetapi ketika mereka merasa air itu, ternyata air itu pahit. Mereka tidak bisa untuk meminum air itu. Mereka semakin mengeluh, mereka semakin marah kepada Musa. Musa menaikkan doa kepada Allah. Musa meminta Tuhan membuka jalan, memberikan petunjuk. Apa yang harus Musa sediakan, Musa berikan kepada mereka. Maka Allah memberikan sepotong kayu, menunjukkan kepada Musa. Disitulah Musa mengambil kayu itu dan Musa melempar ke dalam air tersebut dan mereka bisa untuk minum karena air itu kembali terasa manis. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita belajar untuk selalu mau mengandalkan Tuhan. Ketika Tuhan telah menyatakan kuasa dan mujizatnya, Allah menginginkan bangsa Israel ini untuk harus melakukan setiap perintah-perintah Tuhan supaya mereka tidak lagi mengalami penderitaan sebagaimana seperti bangsa di Mesir yang mengalami penderitaan. Allah menginginkan mereka untuk selalu berjalan mengandalkan Tuhan. Allah menginginkan mereka untuk menanggalkan setiap kehidupan-kehidupan yang bertentangan di hadapan Allah dalam suatu kehidupan yang masih berada dalam keberdosaan. Karena ketika mereka mengalami apapun dalam kesusahan, Allah ada di pihak mereka untuk menolong mereka. Bahkan Allah menghentarkan mereka sampai mereka tiba di Elim, suatu tempat yang memberikan mereka berada dalam sukacita, tempat yang membawa mereka ada dalam suatu ketenangan karena mereka bisa mengalami kekenyangan dan juga kelegaan. Di situ mereka menemui ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Allah kita itu berkuasa. Allah di atas segala Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus. Dalam situasi, kondisi
yang kita sedang rasakan, pergumulan yang menegangkan, banyak berita yang datang silih berganti tentang kematian berdasarkan virus corona yang telah menyebar dan ada di tengah-tengah dunia ini, bahkan bagi kita sekarang ini, sehingga membuat kita tidak leluasa untuk beraktivitas. Siapa yang dapat untuk menolong kita? Dan di manakah kita sebagai seorang pemimpin-pemimpin untuk tetap mengandalkan Tuhan dan bergumul mempertanyakan kepada Tuhan, Tuhan, apakah maksud ini? Tuhan, tunjukkanlah jalan-Mu, supaya kami sebagai umat-umat-Mu ini tidak berada di dalam kesusahan dan penderitaan yang berkepanjangan. Tetapi ketika Tuhan ada di pihak kami percaya bahwa Tuhan sanggup dan mampu memberikan kami kelegaan. Tuhan sanggup dan mampu mengangkat beban-beban penderitaan kami. Tuhan sanggup dan mampu menghalaukan virus corona daripada kami. Bahkan dengan kehadiran bentuk varian yang kedua yang dapat mematikan setiap orang. Dalam susah maupun dalam kesenangan, kita harus tetap mengucap syukur. Sebagaimana sesuai dari Kitab 1 Tesalonika pasal 5 ayatnya yang ke-18 mengatakan kepada kita, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Kita mengucap syukur tidak terlepas untuk kita meminta. Kita juga melakukan setiap perintah-perintah Tuhan sesuai dengan Filipi pasal 4 ayatnya yang ke-6 mengatakan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Mengucap syukur dengan situasi yang kita alami. Tuhan akan selalu menolong kita dan menghalaukan badai yang sedang menerpa dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Allah mengajarkan kami untuk mengucap syukur dalam segala hal. Terkadang kami lalai, terkadang kami mengabaikan dalam menyatakan syukur kami. Bahkan dalam keadaan susah kami datang kepada Engkau, dalam kesenangan kami meninggalkan Engkau, atau sebaliknya, dalam kesenangan kami memuji Engkau, dalam susah kami menunjukkan kekecewaan kami, keputusasaan kami, keraguan-raguan kami di hadapan Engkau Bapa. Tuhan tolong kami, ajarilah kami untuk menjadi umat yang taat dan setia. Ketika kami tidak melakukan perintah-perintah Tuhan, sehingga kami mengalami dan merasakan dampak hukuman yang Tuhan berikan kepada kami. Dalam kerendahan hati kami minta pengampunan dan belas kasihan di hadapan Engkau Tuhan. Ampunkan akan salah dan dosa-dosa kami sekalian Tuhan. Karena kami menjadi umat-umat yang tidak setia di hadapan Engkau Bapa. Engkaulah Allah yang Maha Pengampun, Maha Pengasih, walaupun dosa kami merah seperti kermisi, tapi Tuhan sanggup dan mampu untuk menyucikan dan memutihkan akan kehidupan kami. Maka Engkau dapat melayakan kami di hadapan Engkau, dan kami berjalan untuk kami dapat kembali merasakan berkat Tuhan. Seperti Allah menuntun bangsa Israel, mereka tiba di Elim yang menikmati berkat yang Tuhan telah sediakan kepada mereka. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus. Berkatilah kami sebagai hamba-hamba Tuhan dalam channel Klavos Sukacita ini. Berikanlah kami kekuatan, hikmat Tuhan menyertai kami, bahkan juga bagi kru-kru. Tuhan memberkati mereka dalam masa kemudaan mereka, dalam perjalanan, pergumulan mereka. Allah tetap mencurahkan berkat yang begitu melimpah dalam hidup mereka. Dan juga bagi setiap keluarga-keluarga yang telah mengambil bagian dalam menopang akan pekerjaan penginjilan lewat channel Klavos Sukacita ini. Tuhan membuka jalan buat mereka dan berkat Tuhan tercurah bagi mereka. Kuat dan sehat, Allah mempertambah-tambahkan akan berkat dalam kehidupan mereka, usaha dan pekerjaan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, Tuhan memberkati setiap umat-umat Tuhan yang telah menikmati santapan rohani lewat channel Klavos Sukacita ini. Biarlah mereka dibangunkan iman mereka, mereka tetap mau berjalan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.